Kalau memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita, kenapa Tuhan biarin kita jalan ke tempat yang salah ya? Saya mau bilang gini, ketika daging kita ingin berbuat dosa, sebenarnya suara Tuhan dalam hati nurani kita tuh pasti bicara. Pasti ada, halus, pelan banget bilang jangan. Setiap roh manusia itu berasal dari Allah. Gak ada orang yang bisa hidup kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Setiap roh manusia, agama apapun, itu berasal dari Allah. Itulah keadilan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bahwa setiap kita itu diberikan hati nurani. Sehingga kenal Yesus gak kenal Yesus, waktu kita mau bikin dosa, kita tuh diingatkan sama suara Tuhan dalam hati kita. Buktinya waktu kita kecil, waktu kita masih kecil, gak ada yang ngajarin kita. Tapi kita tahu kalau kita salah, kita takut kalau kita berbuat salah. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya nyuri uang mama saya buat beli permen. Saya takut banget. Padahal gak ada yang ngajarin saya apa arti dosa sebelumnya. Saya masih kecil, umur 5 kurang lebih. Nah, masalahnya gini, ketika suara hati nurani yang kecil itu mengingatkan kita dan kita gak mau denger, kita lawan terus, kita pura-pura gak denger, lama-lama iman kita akan kandas. Kita gak akan peka lagi sama suara hati itu, malah mata hati kita jadi buta. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi gini, bukannya Tuhan ngizinin kita jalan ke tempat yang salah. Dia sudah ingatkan kita, tapi kitanya yang keras kepala. Kita sendiri yang mau. Karena alasan kita kan satu, dosa enak sih. Ini salah satu kunci yang saya mau bilang, bahwa supaya kita peka sama suara Tuhan, kuncinya adalah jaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 24 ayat 16 bilang gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya yakin orang yang hatinya murni, Tuhan pasti menuntun setiap langkahnya. Kayak ini udah terlanjur, saya udah hidup dalam dosa, saya udah terlanjur jatuh dalam dosa, saya mesti gimana? Saya mau bilang, sekalipun kita jatuh, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tuh menunggu kita kembali. Mazmur 139 ayat 7 bilang gini, Raja Daud itu pernah jatuh dalam dosa, dan dia bilang gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saya ingat waktu saya masih SMA, setelah terima Yesus lalu saya ikut Tuhan, saya sempat jatuh dan jauh sama Tuhan. Saya sempat ninggalin Tuhan, gak ke gereja lagi, dan hidup dalam dosa. Saya pikir udah Tuhan marah sama saya, pasti Tuhan udah gak mau dengerin saya. Tapi tahukah Anda, satu hari saya lagi bersihin kamar, saya ingat banget. Zaman itu kita dengerin musik tuh pakai tip ya, sama kaset. Saya tiba-tiba lihat ada kaset puji-pujian, kemudian saya setel. Saya lagi ngelap-ngelap meja, terus tiba-tiba dengar lagu itu. Tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Begitu saya dengar pujian itu, tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Saya lupa lagu apa, tapi saya terjamah dan saya langsung nangis di tempat. Terus tiba-tiba kayak ada satu kerinduan di hati saya. Saya mau ke gereja, saya mau balik lagi sama Tuhan. Saya ngerti banget perasaan orang-orang yang waktu kita tuh jauh sama Tuhan, waktu kita tuh jatuh dalam dosa, berat banget buat balik lagi. Bahkan begitu kita berhenti gak konsisten saat teduh, buat mulai lagi tuh berat banget. Saya pernah ngalamin. Tapi saya mau bilang gini, apa yang kita sering diajarin bahwa kita tuh harus seperti ini dan seperti itu sama Tuhan, ternyata saya ngalamin hidup saya tuh gak semua bener. Bahwa Tuhan tuh Bapa yang penuh dengan kemurahan gitu. Bahwa kalau kita tahu, sekalipun kita jatuh, Tuhan tuh nunggu. Sekalipun kita jauh, Tuhan tuh gak lupa sama kita. Tuhan tuh nunggu kita pulang sama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, ada konsekuensi yang akan mengikuti setiap keputusan kita. Akan ada akibat yang mengikuti setiap tindakan kita. Galatia 6 ayat 7 bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya mau bilang gini, mungkin kalau kamu minta ampun, Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Jadi bukannya Tuhan yang merancangkan hal yang gak baik sama kita, tapi keputusan kita juga menentukan hidup kita. Nah, kebanyakan orang mau enaknya aja tapi gak mau bayar harganya. Beberapa masalah itu sebenarnya kita ciptain sendiri karena keputusan dan perbuatan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 13 bilang gini, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dengar baik, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita belum tentu karena Tuhan, tapi seringkali karena keputusan kita.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.